Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ini jadwalnya cappuccino pendak apa, guys? Jos, guys. Mantap jiwa. Ora usah ringine janji jiwa ya. Gak usah ke ST Indonesia. ST Indonesia. Weh, mbok angger ST Indonesia, guys. Mateng ya. Nggih, kita lanjutkan dulu. Qila qawlihi faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Khadijah. Niku nggih. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Khadijah marang Sayyidah Khadijah. Li Khadijah marang Sayyidah Khadijah wa akhbara lan paring habar sinten Kanjeng Nabi. Akhbara lan paring habar sinten Kanjeng Nabi ing Sayyidah Khadijah al-khabara ing berita. Berita apa tadi? Berita tentang peristiwa bertemunya Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Di antara dawuhnya laqad khasyitu, lam ditambahi qad, yakti teman-teman. Laqad khasyitu yakti teman-teman wedi sapa ingsun. Laqad khasyitu yakti teman-teman wekti sapa ingsun ala nafsi ing atase awak dhewe awak ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun. Ya, koma dulu ya. Kemarin kita sudah sampai pembahasan bahwasanya pertemuan pertama kali antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril adalah pertemuan yang luar biasa menurut sinten? Kanjeng Nabi. Karena malaikat Jibril ngetok-ngetok pertama kali langsung dalam keadaan yang wujud aslinya. Pandangan penampilan yang seperti itulah yang akhirnya memunculkan sisi kemanusiaannya Rasulullah. Apa itu? Yarjufu fuadu. Apa ndek wingi artine? Drodok. Jadi bukan berarti Kanjeng Nabi tidak kuat, tapi memang mengetahui hal yang belum biasa dilihatnya, hal yang tidak biasa dilihat oleh Rasulullah, akhirnya hal tersebut membuat Rasulullah itu drodok. Dan kemarin juga saya sampaikan bahwasanya Kanjeng Nabi minta ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Nek suami istri ya cara menenangkannya sama dengan cara berpelukan. Nek ora suami istri ya ora usah aneh-aneh. Aja curhat sampean ya. Matem. Saya ada hati-hati nek belum sah ya. Walaupun Anda punya asrama wanita ya jangan aneh-aneh. Ono masalah zamiluni wah bahaya iki meteng kabeh akhire nggih. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi lama-kelamaan setelah dikeloni lah kasarane atau diselimuti oleh Sayyidah Khadijah merasa tenang. Sifatnya wong lanang ki ngoten niku. Dia kalau ada masalah ya, itu tidak gampang untuk menceritakan masalahnya kepada pasangannya. Nek wis selesai sudah tenang dia baru bisa cerita. Tapi nek ana wong lanang urung-urung gampang cerita iku wong lanang wae wedok. Ya. Karena sifatnya wong wedok benten. Sifatnya wong wedok itu kalau dia lagi ada masalah ya diluapkan langsung di depan seketika. Dadat wis kayak ibu-ibu lah. Ibu-ibu iki durung umbah-umbah anak rewel tuh siji durung dijemput sekolah. Piye iki? Ya ngomong tapi dia bisa tenang setelah dia meluapkan emosinya. Beda nek cah lanang, dia akan selesai emosinya kalau dia sudah menenangkan diri. Makanya sampean cah lanang hati-hati, delok jati dirimu tuh lanang temenan apa lanang sing rada
wedok. Ono masalah kok gampang cerita. Nah, ini berarti wedok. Lebih feminim gitu ya. Nah, setelah Kanjeng Nabi sudah hilang perasaan takutnya, beliau akhirnya cerita wa akhbarohal khobar. Beliau cerita tentang peristiwa pertemuan beliau dengan malaikat Jibril. Dawe beliau pakai takkid, pakai perangkat-perangkat susunan kata-kata yang menegaskan bahwasanya beliau itu betul-betul takut. Laqad khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, sesungguhnya tadi saya sangat takut terhadap diri saya sendiri. Lah, ini yang kita belum tahu. Wedi lapo? Kan ngoten nggih. Wedi lapo? Di sini ada beberapa versi yang disampaikan oleh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Laqad khasyitu ala nafsi. Saya takut atas diri saya sendiri. Setelah ketemu Jibril kok wedi. Ini wedi apa maksudnya? Ada disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di sini 12 pendapat atau 12 arti daripada takut pada diri sendiri. Tak sampai kita mboten niki. Oh iya, kita sampaikan nggih. Yang pertama, tafsiran yang pertama yang ditakutkan oleh Rasulullah itu al-jununu wa ayyakuna ma ra'ahu min jilsil kahanah. Yaitu yang ditakutkan adalah kegilaan. Nah, Rasulullah takut kalau setelah kejadian bertemu sampai tadi malaikat Jibril itu adalah tanda-tanda gila. Oh, selama ini waras wires, ora tahu aneh-aneh, bahkan keceluk, tersohor dengan istilah napa al-amin, dipercaya. Ibaratnya wong ganteng, pinter, cerdas. Dadak cerita sing aneh-aneh. Dia khawatir kalau dia itu menjadi orang gila. Apa iki aku ndek mau ketemu bangsa apa ye ngono. Nek tak critakno wong-wong lak aku diarani wong edan. Ngaku-ngaku ketemu malaikat jale. Wong sakniki wong ngaku ketemu Mbah Sunane diarani gendeng kok. Nggih ta mboten? Ketemu Kanjeng Nabi mawon sing cetha man ra'ani fil manam faqat ra'ani yaqdhatan kan gitu au kamakol. Iku ngono ae ana sing ngarani lha bocah ra waras kok ngomong. Kan ngoten. Nah ini Kanjeng Nabi, ketemunya gak kemen-kemen, malaikat sinten Jibril. Makanya ada yang menafsirkan bahwasanya Kanjeng Nabi takut ada tanda-tanda kegilaan dalam diri beliau, Kanjeng Nabi. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua al-hajis. Al-hajis itu rasa was-was. Nah, rasa was-was. Takut diri beliau dikuasai oleh rasa was-was. Was-was itu apa? Ya macam-macam. Nah, contohnya niku macam-macam kaya dene wong sing asline wudune wis sah secara syariat tapi was-was aku ki mau wis raup rai wis sempurna tah durung bueleni meneng sak jam ning ngene ngarep keran. Ya iku yang ditakutkan Kanjeng Nabi juga seperti itu. Ada yang menafsiri seperti itu. Tafsiran yang ketiga, salisuha al-mautu min syiddatir ru'bi. Yaitu yang ditakutkan Kanjeng Nabi adalah mati karena terketakutan. Nah, ana wong mati ngececeng krana keweden. Kata ta mboten cerita kados ngoten niku? Kata. Bahkan urung mati aja jaluk bunuh diri karena banyak masalah. Daripada aku dikejar debt collector mending bunuh diri misalnya seperti itu. Nah, itu tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, beliau takut apa? Ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Takut al-marad, takut kena penyakit. Penyakit niku macam-macam. Ada yang memang penyakit secara fisik, ada yang penyakit kena mental. Terus, cepetan badan. Nomor 5, khamisuha dawamul maradi. Terus-terusan akan sakit. Kalau tadi marad takut terkena penyakit, kalau yang kelima terus-terusan sakit. Kan nonton wong to. Ki wonge ra ndok kene to. Ana wong to, anu sampean sudah tahu sendiri itu ya. Nggih, yang contoh di depan kita yang biasanya kita tanggap untuk bercerita ya. Ada jamaahnya di sini ya. Nah, wakelah itu selalu ada aja ceritanya tentang sakitnya. Sesuk lara iki lah. Sesuk metu dome lah, sesuk apa meneh? Era pokoknya sembarang lah. Nah, iku dawamul marad.
dawamul marad. Ditakutkan seperti itu. Yang keenam, al-ajzu an hamli a'ba'ir risalah. Beliau takut kalau tidak mampu mengemban risalah kenabian, tugas dari nabi. Jadi yang beliau takutkan aku iso tahu ora ya berkapasitas apa tidak ya. Ibaratnya wong ngeten dihadapkan dengan soal. Wonge level TK. Tapi diweki soal mahasiswa, ya tentu nggak bisa. Atau dia mendapatkan tugas yang baru yang belum pernah digelutinya dan belum pernah ada di dalam pikirannya. Iku mesti merasa minder. Biasanya sing dadi arep didadekno lurah gitu biasanya. Dia merasa minder dia karena selama ini ya takono iki sapa jenenge Watem ya, Watem itu kan juga pas waktu itu merasa itu ya. Merasa goblok, merasa apakah saya mampu, kenapa saya dipilih kan gitu ya. Nah itu al-ajzu an hamli a'ba'ir risalah. Takut kalau tidak bisa mengemban amanat sebagai nabi dan rasul. Yang keberapa itu tadi? 6 ya. Iku wis akeh iku. Yang ketujuh, al-ajzu anin nadhari ilal maliki minar ru'bi. Yang ketujuh, beliau takut kalau enggak kuat melihat malaikat. Padahal Nabi itu harus komunikasi, SOP-nya dari Allah, ya peraturannya itu harus ketemu sama malaikat Jibril. Nah, takut kalau enggak bisa atau enggak kuat bertemu dengan malaikat. Yang nomor 8, tafsiran yang ke-8, ada musabri ana adza qaumihi. Beliau takut kalau sudah sah menjadi nabi dan rasul, takut kalau enggak sabar ngedepi kaumnya. Kalau enggak sabar ngedepi umatnya. Nah itu, podo kayak sampean itu. Delok kahanane kampungnya sampean, Masya Allah, bocah kok do keluyurane. Bocah kok do udah tutut gini tongkrongan pinggir jalan. Kira-kira aku dadi kiai iso ta ora iki. Kira-kira iso tak kandhani ta ora? Tah malah aku disanteti ya. Apa aku diubuaki tai dan lain-lain. Nah, kalau itu ya itu juga ditakutkan sama ulama gitu loh. Maksud ulama ketika menghadapi umat. Kanjeng Nabi juga ditafsiri bahwasanya takutnya beliau tidak sabar menghadapi siapa? Umat. Yang ke-9, takut apa? Ayaqtuluhu. Takut kalau umat beliau akan berusaha untuk membunuh beliau. Karena berita yang dibawa adalah berita kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti takut atas diri beliau adalah takut kalau dibunuh sama umatnya. Ashiruha, yang ke-10, tafsiran ke-10. Takut akan mufaraqatul waton. Takut akan jauh dari tanah air. Wong dadi nabi, ra usah dadi nabi Wong pengen berubah itu harus hijrah semua-muanya. Harus siap berpindah semua-muanya. Kalau perlu pindahlah dari tempat ternyamanmu ke tempat yang tidak nyaman. Nah, itu orang yang siap untuk menghadapi masalah. Kalau orang selalu menghadapi masalah, lama-lama dia akan kuat untuk menghadapi masalah tersebut dan akan mengalahkannya. Lah kan Nabi itu tentu tugas yang paling berat di dunia ini. Bukan profesi, saya mengatakan tugas loh. Tugas paling berat di dunia ini. Selain dia disuruh untuk taat ibadah dengan Allah, kepada Allah dengan standar yang tertinggi. Ya, gak mungkin toh Nabi kah sholat tahajud rong rakaat sing enteng-enteng, ora mungkin toh. Mesti Nabi itu yang sing berat-berat. Posone juga sing paling berat, gitu. Terus napa ibadah sing paling abot. Ijek ketambahan ngejak awak-awak dhewe iki kan ibadah. Nah, maka beliau takutnya yang lingkup umatnya beliau kan bukan Mekah Madinah tok. Lingkup umatnya beliau seluruh dunia. Bahkan bukan seluruh dunia toh, seluruh alam semesta. Itu ada beberapa dalil yang menyatakan bahwasanya umatnya Kanjeng Nabi juga dari bangsa jin. Bangsa jin adalah bangsa bukan hanya yang makhluk astral niku tok, mboten makhluk-makhluk selain manusia lah, intinya seperti itu. Karena jin itu ketutup dari kita.
Pon. Jadi yang ke-10 beliau takut kalau jauh dari tanah airnya. Makanya akeh wong iku sing mendang-mending. Kalau mendang-mending usah daripada rono-rono dek kenae cedak wong tuwa ya. Daripada rono-rono kenae cedak Alfamart, Indomaret. Misale. Nggih. Nomor 11 yang ditakutkan apa? Takdzibuhum iya. Beliau takut kalau dianggap berbohong. Mancen pripun dadi nabi niku mesti menceritakan hal yang zahir dan hal yang gaib. Menceritakan hal yang masuk akal, banyak juga hal yang tidak masuk akal. Lah yang ditakutkan Kanjeng Nabi ketika menyampaikan hal yang tidak masuk akal tersebut, takutnya umat ini tidak percaya. Ngarane Kanjeng Nabi nopo? Ngapusi. Pira iki Mas? 11. Nomor 12 yang terakhir, ta'yiruhum iyyahu. Yang ditakutkan Kanjeng Nabi adalah mendapatkan hinaan, celaan atau apa iku? Nyek-nyekan ngopo nggih? Iya, pokoke ngoten lah. Nyek-nyekan saking umate Kanjeng Nabi. Lah, di antara 12 tafsiran yang kita sebutkan tadi, menurut Imam Ibnu Hajar, yang paling benar yang mana? Wa aula hadil aqwal bisawabi wa aslamuha minal irtiyab ats-tsalisu walladani ba'dahu. Yang paling benar adalah yang ketiga dan 2 pendapat setelahnya. Yang ketiga apa tadi? Al-mautu. Kanjeng Nabi wedi nek cepet mati. Urung dadi nabi lagi sedelo SOP-ne apa SK-ne lagi medun kok mati kan rasi gitu ya. Makanya yang ditakutkan Kanjeng Nabi kalau enggak kuat sampai akhirnya membuat beliau meninggal atau marot awil dawamul marot. Sementara yang lain wama ada wafama mu'taradun. Yang lain itu bisa ditentang. Maka bisa kita bayangkan laqad khasyitu ala nafsi. Kanjeng Nabi mengatakan saya sungguh benar-benar takut atas diriku, yaitu atas bahaya yang akan menimpa diriku. Bisa itu mati atau bisa terkena sebuah penyakit atau bisa selalu sakit-sakitan. Dan alhamdulillah Nabi kita tidak model Nabi yang lemah. Nabi kita adalah Nabi yang kuat. Nabi yang akhirnya dengan umur pendek beliau yaitu hanya sekitar 63 tahun. Beliau mampu memberikan yang terbaik untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan umat-umat Nabi dulu. Ngasih ewonan tahun umure sing melu memang 80. Memang 50, kadang sak kelas, iji akeh cah matoda. Ya, iji akeh cah matoda, iji 300 bocah. Mending nabine pindah ring matoda wae. Tsumma qala faqalat lahu Khadijatu kalla wallahu a'lamu bissawab. Ngapunten nggih sithik-sithik niki nggih. Sampeyan aja aneh-aneh nganut sunah Kanjeng Nabi. Laqad khasyitu ala nafsi. Wah, nek ana iku gawe-gawe cerita niku. Pun.